Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel saya. Hari ini kita mau review, ini adalah charger hub untuk DJI Mini 3, Mini 3 Pro dan Mini 4 ya guys ya. Dan ini juga baterainya. Ini bisa untuk drone DJI Mini 3 maupun DJI Mini 4 ya guys ya. Dan ini saya beli keduanya ini di toko yang berbeda ya guys ya. Yang ini sama, yang ini tapi sama, saya belinya dalam kondisi second ya guys ya. Yang ini saya belinya second, dan di deskripsi tokonya itu ini adalah copotan dari yang punya drone yang combo ya guys ya, copotan kombonya gitu. Tapi ini bener-bener bagus sih, nggak ada cacat fisik atau gimana ya guys ya. Ini untuk hubnya. Jadi untuk hubnya ini saya dapatnya di harga 600 ribuan ya guys ya. Kalau harga asal itu di 780 ribuan, tapi karena kan ada diskon dari Shopee-nya, jadi saya dapat di 600 ribuan aja dengan kondisi second like new ya guys ya. Jadi bagus banget untuk chargernya. Jadi masih sama seperti kayak baru untuk hub chargernya ini. Ini kalau kalian beli baru di official store-nya DJI itu harganya 1.300.000 lebih ya guys ya, untuk kondisi yang baru. Dan yang ini baterai yang standar ya guys ya, yang 32 menit. Jadi untuk baterai DJI Mini 3 maupun Mini 4 itu ada yang varian yang plusnya. Kalau yang biasa ini untuk daya baterainya itu di 2453 mAh ya guys ya. Daya maksimalnya itu di tegangan 37 watt dan tegangannya di 3,8 volt. Untuk beratnya yang standar ini di 80,5 gram, dan untuk waktu terbangnya itu sampai 32 menit ya guys ya. Dan yang ini masih like new juga. Ini cc nya baru 2 kata yang jual ya guys ya, yang kata dari tokonya. Jadi cc nya masih sangat rendah. Jadi buat kalian yang beli baterai drone itu, kalian lihat dulu untuk spesifikasi atau deskripsi tokonya itu cc nya berapa ya guys ya. Karena yang ini ada juga yang lebih murah, harganya itu di 700-an. Kalau yang ini saya belinya di 1.050.000 ya guys ya. Tapi karena ada potongan diskon, jadi sekitar 930 ribuan aja saya dapatnya harganya. Dengan kondisi second ya guys ya, second like new tentunya. Kalau yang 700-an atau 800 itu cc nya udah di atas rata-rata 60 ataupun di 30 ke atas ya guys ya. Jadi cc itu sebenarnya nggak mempengaruhi kualitas baterai sebenarnya. Cuman kalau dari pihak DJI itu cc itu kan, kalau kita sekali ngecas itu masuknya cc nya satu ya guys ya. Jadi cc itu perhitungan pengecasannya. Jadi kalau ini 2 kan cc nya berarti baru 2 kali di casnya atau dipakainya. Otomatis ya guys ya. Kalau baterai ini kan kalau dipakai otomatis nanti dayanya berkurang, otomatis pasti di cas ya guys ya. Misal mau pakai lagi, tentunya di cas dulu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kalau cc dari pihak DJI sendiri itu merekomendasiin cc baterai itu pemakaiannya sampai di 200. Jadi di 200 kali pengisian atau di 200 kali pemakaian mungkin ya guys ya. Tapi jika misalnya lebih dari 200, kalian ngerawat baterainya ini bagus aja, nggak kembung, masih bisa dipakai. Tapi untuk ketahanannya atau gimana ya, kayak durasinya itu mungkin sudah, misal awal belum di 200 cc mungkin masih di 30 menit mampu terbangnya. Mungkin kalau sudah di atas di 200 itu kekuatan baterainya pastinya akan melemah, mungkin bisa di 20 menit aja dari 100% nya, kurang lebih kayak gitu ya guys ya. Itu untuk yang perawatannya yang bagus sih, yang CA nya masih bagus, nggak kembung.
di 200-an udah cc-nya, itu masih bisa sih, masih bisa dipakai. Tapi kalau kalian mau beli, utamain cc-nya yang kecil ya guys ya. Kayak ini kan masih cc 2 ya guys ya. Kalau untuk baterai yang plus ya guys ya, kita bahas yang plus. Yang baterai plus itu untuk kapasitasnya itu di 3850 mAh. Untuk daya maksimalnya itu di 58 watt, tegangannya sama aja 37 38 volt. Dan untuk beratnya berbeda ya guys ya, yang plus dan yang biasa ini. Kalau yang biasa ini beratnya cuma 80,5 gram, kalau yang plus itu di 121 gram. Dan untuk waktu terbangnya itu lebih lama, sampai 45 menit. Jadi untuk waktu di sini, yang ini kan DJI-nya ngeklaimnya di 32 menit. Jadi selama saya pakai terbang ini paling mentok di 25 menit ya guys ya. Tergantung kondisi angin. Kalau kondisi anginnya kenceng ya otomatis baterainya juga lebih boros ya guys ya. Dan tergantung perekamannya. Kalau kalian rekamnya di resolusi tinggi, misalnya di 4K, itu akan lebih cepat lagi untuk memakan daya baterainya. Oke, nanti link baterai dan link charger hubnya ini akan saya taruh di deskripsi ya guys ya, buat kalian yang mau ngecek misalnya kali aja mungkin harganya lebih murah, nanti kalian cek aja di tokonya di Shopee ya guys ya. Saya belinya ini di Shopee. Nah, ini untuk hubnya ya guys ya. Kebalik. Nah, ini dia. Ini dayanya di sekitar 40% ya guys ya, atau setengahnya, 50% atau 40%an. Kita cobain untuk hubnya, kita charger. Kita hidupin. Nah, oke, ini ngecas ya guys ya. Oke, jadi untuk hubnya aman banget. Dan baterainya nanti kita cek dulu untuk cc-nya, nanti kita hidupin drone-nya. Oke, ini udah kita siapin untuk drone-nya, kita hidupin dulu. Sebelum kita hidupin, kita copot dulu ya guys ya. Untuk penutupnya, jangan pernah lupa untuk menutup atau membuka tutup gimbalnya ini, sama ini pengganjal gimbalnya. Baik itu saat kalian mau nerbangin ataupun mau transfer data ya guys ya. Oke, ini baterai yang awal ya guys ya. Kita buka. Dan ini baterai yang kita baru beli tadi. Oke, kita hidupin untuk drone-nya. Dan remote-nya juga kita hidupin ya guys ya. Oke, ini udah terhubung ya guys ya. Untuk ngecek cc-nya kita lihat di sini. Nah, ini ya guys ya, di informasi baterai. Nah, ini dia guys, untuk cc-nya. Hitungan siklus baterai 2. Oke. Jadi ini benar, cc-nya baru cuman 2. Mantap, pokoknya benar-benar real untuk ngasih deskripsinya. Dan tegangannya juga sini sama ya guys ya.
Untuk sel sama tegangannya sama 3,62 volt, 3,26 volt, dan 7,24 volt. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu ya guys ya untuk video kita kali ini mengenai baterai dan hub chargernya. Oke, nanti link pembeliannya saya taruh di deskripsi. Jika ada yang kurang jelas silahkan tanyakan di kolom komentar ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.